Biasanya awal pernikahan diwarnai dengan kebahagiaan. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan. Baru 1 bulan berumah tangga, sang istri mendapatkan hadiah kekerasan dari suaminya yang merupakan pegawai di salah satu perusahaan daerah Sulawesi Selatan. Dengan berlumuran darah dan raut wajah penuh ketakutan, Sri Wahyuni meminta tolong kepada teman-temannya melalui siaran langsung di akun media sosialnya. Banyak sekali kita jumpai kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan kekerasan pada perempuan. Berita terakhir kita dengar bahwa ada seorang anak dibanting oleh ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Dan pertanyaan saya, mengapa kasus seperti ini tidak ada habisnya? Yang sering menjadi korban tentunya yaitu perempuan dan anak ya guys. Bukan berarti laki-laki tidak ada yang menjadi korban, tetapi yang sering terjadi berkali-kali itu perempuan dan anak. Karena mereka adalah kaum rentan guys, kaum rentan dan lemah. Pada dasarnya pelaku kekerasan itu adalah orang-orang yang belum dewasa secara nalar, secara cara berpikirnya itu belum dewasa. Hanya mengikuti hawa nafsu dan emosi. Coba kita kerucutkan lagi pada satu kasus. Misalnya seorang ayah yang banting anaknya sampai meninggal ini gitu. Ya semua orang tahu bahwa anak kecil itu pasti rewel, nangis terus, minta macem-macem, dan pasti membuat kita pusing hingga bawaannya inginnya marah terus. Tapi dalam tanda kutip, jika cara menyikapi kita dengan emosi, jika kita tidak mengerti tentang anak, jika kita tidak mengerti tentang parenting, maka bawaannya akan emosi terus. Namun misalnya jika tertanam kesadaran bahwa kelahiran anak tersebut itu karena perbuatan kita sendiri, dan seorang anak terlahir secara suci, tidak tahu apa-apa, dan tentu butuh informasi petunjuk dari orang-orang terdekat, terutama orang tuanya, agar bisa dikenalkan dengan lingkungan, dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Jika saja kesadaran itu ada pada diri manusia semuanya, ya menurut saya insya Allah nggak ada ya, nggak akan terjadi seperti itu, kekerasan pada anak, bahkan sampai dibanting sampai meninggal, nggak akan terjadi. Karena anak rewel, anak nangis itu wajar guys. Oke, kita coba nge-track sedikit ya. Kita berpikir lebih dalam lagi, apa sih penyebabnya? Kita mendasar kenapa seorang ayah tega melakukan kekerasan pada anak sampai seperti itu. Tadi saya bilang karena belum punya kedewasaan secara nalar. Artinya laki-laki pelaku kekerasan ini dulunya sebelum nikah tidak punya dasar pendidikan yang kuat dong. Bener nggak sih? Jika dari keluarganya atau lingkungan setepatnya atau tempat belajarnya tidak mendapat pengenalan, pendidikan, arahan yang baik, ya bisa jadi seperti itu. Untuk itu di beberapa daerah muncul adanya pendidikan pranikah untuk meminimalisir adanya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi hal-hal tersebut belum efektif juga. Ya lumayan sih, ada upaya untuk menangani atau untuk meminimalisir hal tersebut. Itu udah menjadi nilai plus. Oke, saya membayangkan jika seseorang mempunyai dua hal ini, maka tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Dua hal ini yang saya maksud yaitu satu, hukum agama. Yang kedua yaitu pengetahuan dan kesadaran guys. Menurut saya dua hal ini cukup sebagai dasar agar seseorang tidak melakukan perbuatan tidak baik. Apalagi ditambahi hukum agama kan, undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Kalau seseorang sudah memahami hal tersebut, insya Allah dia tidak melakukan perbuatan kekerasan. Tetapi tetap saja ada yang masih melakukannya, ya karena mereka belum sadar tentang pengetahuan dan hukum agama.
Barangkali dari kalian ada yang kemudian bertanya, Bang lah kemarin banyak berita guru agama yang memperkosa santriwatinya, itu gimana Bang? Ya saya rasa guru atau ustadz itu tahu bahwa perbuatan itu tidak terpuji, itu merupakan perbuatan dosa. Namun pengetahuan dan hukum agama yang dia punya itu tidak dipegang secara kuat, tidak benar-benar masuk pada kesadaran yang hakiki, tidak masuk pada hati nuraninya gitu. Sehingga guru tersebut bisa saja tetap tergiur dengan hawa nafsu untuk berbuat yang tidak baik gitu ya. Artinya hawa nafsunya si guru itu lebih menguasai diri ketimbang imannya gitu guys. Ketakutan pada hukum agamanya itu udah melemah. Tapi sampai sini saya mau cerita nih. Jadi saya itu punya temen loh guys. Bisa dibilang dia tidak agamis. Ya secara KTP memang dia memeluk agama tertentu, tapi ibadahnya bisa dibilang minus. Tetapi dia sangat penyayang sama istri dan anak dan semua keluarganya. Dia sangat baik dengan teman-temannya. Bisa dibilang sangat menghargai apapun yang ada di lingkungannya. Tidak melakukan kekerasan apapun, baik pada keluarganya maupun temannya, apalagi anaknya. Karena dasarnya rasa sayang. Jika ditanya, kenapa kamu sayang banget sama anak kamu gitu? Jawabannya simple guys. Ya sayang karena dia merasa dia yang bikin gitu bahasanya dia. Dia yang bikin bayi itu lahir dan kemudian menjadi anaknya dia gitu kan. Dan bayi itu kan, anak itu kan terlahir nggak tahu apa-apa gitu. Terus saya tanya lanjut, bagaimana dengan istri? Kamu sayang nggak? Ya sayang bos, jawabnya gitu. Kan istrinya sendiri. Dan dia bilang, kan saya yang memilih dia sebagai istriku. Kemudian istri saya yang mengandung anak saya. Taruhannya nyawa bos pas ngelahirin. Ya kalau menurutku apapun yang saya lakukan pada istriku itu tidak akan pernah menggantikan rasa sakit yang istri saya rasakan ketika melahirkan. Sampai sini kita bisa mengambil pelajaran dari cerita teman saya tadi. Jadi dari jawaban teman saya tidak sedikit pun menyentuh bagaimana agama menyuruh untuk menyayangi istrinya atau anaknya, tapi dia lebih pada perasaan dan logika gitu ya guys ya. Kita bisa mengambil pelajaran guys. Di situ teman saya mempunyai dasaran, yaitu saya tidak tahu dia punya dasaran agama yang kuat atau tidak, itu masalah pribadi, mungkin disembunyikan atau enggak tahu. Cuman yang jelas itu tadi ya, yang dijelaskan ke saya itu atas dasar pengetahuan dan perasaannya dan lebih ke rasa sayangnya. Dari sini kita bisa bayangkan jika sebuah pemahaman atau pengetahuan dikolaborasikan menjadi satu dengan pengetahuan hukum agama, kan keren guys. Menurut saya itu kan kemudian hukum agama dilakukan secara natural, secara ikhlas, tidak terpaksa. Jadi dia tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu karena benar-benar ikhlas, bukan karena takut. Itu ya guys ya. Pasti Allah akan memberikan pahala yang lipat ganda jika kemudian itu diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kalau pelajaran agamanya gitu. Yang bisa kita ambil juga berarti misal ada orang yang tanpa punya keyakinan hukum agama yang kuat, tidak juga mempunyai pemahaman dan pengetahuan, bisa bayangin kan guys, jadi berandal, nggak tahu apa-apa, taunya gaya doang. Oke, kita balik ke pembahasan tentang kekerasan. Sebenarnya kekerasan perempuan dan anak ini sudah menjadi fokus negara juga. Negara juga udah punya undang-undang, udah punya lembaga-lembaga yang menangani korban kekerasan. Selain itu,
terdapat program-program pemerintah yang kemudian mengarah pada pencegahan, guys. Saya dulu pernah mengikuti program pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan. Untuk programnya itu pendampingan perempuan desa, guys. Jadi mengajarkan parenting, cara mendidik anak yang baik, bagaimana perempuan itu harus bisa berdiri tanpa laki-laki, karena banyak juga perceraian di desa. Dan bagaimana perempuan itu bisa terlindungi jika punya masalah kekerasan, pernah disiksa orang atau mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, dikasih tahu tempat di mana kita harus berkonsultasi gitu, guys. Saya pernah mengikuti itu. Jadi selain itu juga ada juga program sekolah ramah anak, kota ramah anak, kabupaten ramah anak, kampung ramah anak, dan lain sebagainya, banyak banget. Kita sering dengar kan. Nah, itu sebenarnya upaya-upaya pemerintah ya. Semoga dari upaya-upaya tersebut lebih bisa diperhatikan secara serius lagi dan bisa lebih ditingkatkan lagi lah ya. Semoga Indonesia bebas dari kekerasan. Oke, seperti itu aja. Semoga bermanfaat. Saya kasih kata-kata dikit. Kekerasan tak menyelesaikan masalah, tetapi perbuatan itu yang malah membuatmu sengsara. Benar, kekerasan bukanlah sebuah solusi, karena sebenarnya kasih sayanglah yang harus selalu mengisi. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe.